dengan channel gua, channel Bramantio Pakusadewo. Dalam kesempatan ini gua bakal bawain ke kalian sebuah cerita yang mungkin dari sebagian dari kalian udah pernah tahu cerita ini. Karena cerita ini cukup menghebohkan dunia pada saat itu ya. Dan kejadiannya terjadi 13 tahun silam, itu sekitar tahun 2007 ya, 2007 di sini. Sekitar tahun 2007 dan terjadi di Cina. Ya mungkin kalian sudah baca dari judulnya. Yaitu di sini gue akan ngebahas ke kalian cerita tentang kasus perampokan bank yang terjadi di Tiongkok atau Cina. Tapi sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru datang atau baru join ke channel gue atau video ini, kalian bisa terlebih dahulu untuk subscribe di channel gue dan jangan lupa untuk berikan like and comment ya. Kalau dengan seperti itu kalian akan ngedukung gue atau nge-support gue supaya gue lebih semangat lagi untuk bikin konten-konten video mengenai berita-berita yang terjadi di dunia ke depannya, dan supaya support gue juga untuk membuat konten yang lebih menarik lagi untuk kalian. Oke? Baik, langsung aja daripada lama-lama langsung kita masuk ke topik utamanya. Ya, jadi di sini perampokan bank pertanian di Tiongkok, Cina ya. Yaitu yang mana perampokan ini menghabiskan atau adanya penggelapan hampir 51 juta yuan atau sekitar 6, juta dolar pada saat itu ya, 2007. Kalau sekarang mungkin ini pasti banyak sih uangnya, ini pasti banyak coy. Yang mana kasus ini terjadi di Hebei, provinsi Hebei di Tiongkok, Cina, antara 16 dan 14 April 2007. 16 Maret dan 14 April 2007. Yang mana perampokan ini didalangi oleh 2 orang manajer berangkas dari bank tersebut. Ya. Jadi si pelaku penggelapan atau pencurian uang tersebut adalah memang dari orang dalam sendiri, bukan dari orang luar, tapi dari orang dalam sendiri yang bekerja di bank tersebut ya. Yang mana awalnya itu pencurian dimulai oleh satu manajer bank di Bank Pertanian Tiongkok yang bernama Ren Xiaofeng. Dia mencuri uang senilai 200.000 yuan pada saat itu ya, pada Oktober 2006 atau sekitar 26.000 dolar. Ya, dan dia itu dalam melaksanakan aksinya dia menggunakan 2 penjaga security yang ada di situ untuk mengontrol situasi atau keadaan bank saat itu ya, kondisi aman atau enggaknya. Jadi dia sewa atau bekerja sama dengan 2 security di bank tersebut yang bernama Zhao Shuenan dan Zhang Xiang. Ya. Lalu aksinya dia itu si Ren Xiaofeng mencuri uang 200.000 yuan itu dia gunakan untuk membeli tiket lotre. Iya, tiket lotre, gue nggak bohong, ini serius, gue nggak bohong, ini serius. Jadi si Ren Xiaofeng ini memiliki ide atau memiliki strategi lah bisa dibilang lah ya, kita bilang strategi, oke. Strategi yang mana dia ingin mencoba peruntungan kalau menurut gue. Jadi dia menghabiskan uang 200.000 yuan itu untuk dia beli tiket lotre supaya dia menang lotre dan mendapatkan hasil uang yang lebih, dan sisanya dia kembalikan lagi ke bank dengan harapan seperti itu. Dan you know lah, namanya kita judi lotre, nggak ada orang kaya dari judi, dari lotre itu nggak ada orang kaya dari judi. Kalaupun banyak orang yang menang dari lotre, itu pasti banyak orang kaya sekarang, atau orang pada ngapain susah usaha, judi aja udah tiap hari dapat duit, pasti menang kaya, nggak mungkin lah. Karena prinsip dari perjudian itu adalah probabilitas kita untuk menang itu amat sangat kecil dan didesain untuk ya kita menghabiskan uang, kita hanya untuk bersenang-senang gitu kalau menurut pribadi pendapat gua ya. Nah, sialnya atau ya hal itu tuh tidak masuk ke dalam pikiran si Ren Xiaofeng, seorang manajer bank. Dia memiliki ide atau akal seperti itu cukup nyeleneh sih ya mungkin ya untuk sekelas manajer bank gitu loh. Dia berpikir seperti itu loh. Kalau mungkin uang 200.000 itu dia pakai untuk beli saham atau apa usaha, atau mungkin ya oke lah, gue masih make sense, masih masuk akal. Dan untuk judi, I think that's gonna be a bad idea ya. Oke, lanjut. Jadi dia udah ngambil nih uang yang 200.000 yuannya ini, dia ambil 200.000 yuan dan dia beli semua tiket loterenya itu yang 200.000 yuan, dan
lotre, dia gosok ke satu-satu, tiket lotrenya dia gosok ke satu-satu, dan mungkin ini lagi keberuntungan si Ren Xiaofeng sih ya. Dari uang 200.000 itu dia menang tiket lotre itu. Iya, dari segala probabilitas yang sangat-sangat kecil untuk memenangkan lotre itu. Tapi mungkin dia fortune lagi baik ke beliau dan dia menang, dan dia akhirnya mendapat uang lebih dari kemenangan lotre itu, dan dia balikan kembali uang yang 200.000 itu yang tadi dia pinjamkan. So he make it. Keren sih. Lalu setelah itu dia ingin melakukan kejahatan yang kedua kalinya, terdorong dari kemenangan dia yang pertama. Lalu pada saat bulan Maret dia mulai melanjutkan aksinya kembali yang kedua dengan nominal yang lebih besar lagi, coy. Lebih besar lagi, lebih gila lagi. Dan dalam aksinya yang kali ini, yang keduanya, dia menambahkan satu personel lagi, yaitu seorang manajer bank juga yang bernama Ma Xiangjing. Bukan si anjing ya, coy. Ma Xiangjing. Ya, dia manajer bank juga di Bank Pertanian Cina. Ya, yang gua keren sih gini loh, dia punya skill persuasi yang sangat bagus sih kalau menurut gua, si Ren Xiaofeng ini, karena dia bisa ngajak rekan baru, ibaratnya seorang manajer bank yang lain dia ajak untuk ikut bergabung ke jalan yang sesat atau jalan yang salah ya. Itu menurut gue itu suatu skill persuasi yang cukup keren sih ya. Patut dicontoh sih, dia cara membujuknya gimana itu nggak tahu sih. Emang nggak salah sih jadi dia manajer bank itu, si Ren itu emang keren sih. Ya, jadi dia aksi kedua itu dia mengajak manajer yang lain bernama Ma Xiangjing itu untuk melakukan kejahatan yang kedua kalinya dengan skala yang lebih besar selama bulan Maret dan April 2007, yang mana keduanya itu mencuri senilai 32,96 juta yuan yang dikonversikan dalam dolar saat itu senilai 4,3 juta dolar, coy. Uang sangat banyak dan gila sih menurut gua. Namun sayangnya saat si kedua pelaku ini, si Ren sama si Ma, menghabiskan senilai 31,25 juta dolar untuk beli tiket lotre, dan itu nggak ada yang dia dapat, semuanya song. Uang yang 31,25 juta dia beli untuk tiket lotre itu semua habis dan tidak memenangkan sedikit pun. Sialnya ya, mungkin emang sudah saatnya dia bertobat kali ya. Yang gua keren sih ibaratnya, oke lah dia kalah, tapi di sisi lain dia itu ngasih jalan rezeki buat orang lain. Iyalah, lu bayangin 31,25 juta yuan itu dia habiskan untuk membeli tiket lotre di Haiben Cina itu. Dan menurut gua itu marketing dari lotrenya langsung diangkat jadi direktur kali dia ya, karena dalam gila-gilaan dalam satu bulan itu loh dia menghabiskan 31 juta dolar itu dalam 1 bulan. Ya menurut gua dia ngasih jalan jenjang karir yang cukup baik lah untuk marketing si lotrenya ini, karena merupakan penjualan terbesar lotre dalam sejarah pada saat itu di Cina ya. Jadi dia di sisi lain walaupun dia mempunyai akal atau tindakan yang jahat, tapi dia juga membantu sama, ada pahala yang dia dapat menurut gua. Oke lanjut, jadi setelah itu ya halo guys, jadi kembali lagi. Jadi setelah dia si Ren sama Ma ini menghabiskan uang 32 juta dolar 2 juta yuan itu untuk tiket lotre, dan mereka kalah, mereka pusing, mereka putus asa dan mencari jalan keluar bagaimana cara untuk mengembalikan uang yang tadi dia pakai untuk membeli lotre. Dan pada akhirnya pada tanggal 14 April itu mereka melanjutkan aksi ketiganya untuk ibaratnya ini last chance mereka untuk mengembalikan uang yang dia habiskan itu. Dia mencuri uang senilai 18 juta yuan atau senilai 2,3 juta dolar pada tanggal 14 April, yang mana saat itu dia beli tiket lotre semua tuh dan hanya memenangkan senilai 98.000 yuan atau sekitar 12.700 dolar. Nah sudah tuh, akhirnya setelah itu mereka berdua pusing, mereka berdua stres, akhirnya mereka kabur
si Ren ini membeli dengan sisa uang yang dia pakai, dia membeli identitas palsu dan pergi ke ujung dari Cina, di mereka melarikan diri berdua ini. Dan akhirnya si Ren dan Mai ini masuk ke daftar kedua orang paling dicari di Cina. Dan akhirnya pada saat tanggal 18 April di Beijing, Ma itu ditangkap. Ma si anjing ditangkap dan Ren ditemukan keesok hariannya di Lianyugang di Cina, sebuah kota pantai di provinsi Jiangsu. Dan akhirnya setelah mereka ditangkap, Ren dan Ma itu didakwa melakukan penggelapan. Dan sementara nasib kedua security itu yang kerjasama dengan si Ren pada awal cerita, si Zhao dan Zhang, penjaga keamanan itu dituntut selama ditahan 5 tahun penjara ya, karena didakwa menyalahgunakan dana publik. Namun naas nasib si Ren dan Ma harus jatuhi hukuman mati ya. Dan sementara akhirnya yang membantu menangkap si Ren ini adalah dari supir taksi dan penjual mobil, karena pada saat itu saat si Ren melarikan diri, dia membeli mobil pada seorang penjual mobil ya, mobil second itu, dan kepada si pemilik penginapan yang saat di Lianyugang itu pada saat si Ren melarikan diri. Mereka masing-masing diberi hadiah 200.000 yuan. Dan akhirnya nasib Ren dan Ma dieksekusi di provinsi Hebei juga di Cina pada tanggal 1 April 2008 guys. Jadi seperti itulah nasib mereka berdua. Oke, jadi cerita tersebut mengakhiri dari episode kita kali ini. Menurut kalian gimana dengan ceritanya guys? Menurut gue cukup cukup memalukan juga sih menurut gua. Karena apa memalukan ya? Karena menurut gua untuk sebuah bank besar di Cina itu menggunakan PR atau merupakan hal yang paling memalukan. Nah, karena apa? Berarti pada saat itu sistem controlling atau ibaratnya sistem penjagaan dari si brankas atau uang keluar masuk dari brankas itu nggak dikontrol secara rutin, secara berkala, sehingga menimbulkan celah dari Ren ini untuk bisa mencuri uang di brankas itu tanpa ketahuan selama beberapa hari. Iya dong, harusnya secara sistem kontrol harus ditekankan lagi. Dan itu merupakan hal yang cukup memalukan sih ya bagi bank terbesar sekelasnya di Cina itu. Dan gue berharap kedepannya tidak akan terjadi lagi untuk kasus pencurian bank yang terjadi di Cina tersebut. Oke, mungkin itu cukup sekian cerita yang bisa gue sampaikan pada episode kali ini. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Oke, karena ini channel pertama gue dan video pertama gue. Untuk next kedepannya buat kalian yang mau request cerita atau kisah kejadian atau misteri yang terjadi di dunia maupun Indonesia, bisa kalian coba komen di bawah supaya gue bisa dapat ide dari kalian untuk membuat konten di video berikutnya. See you on another video. Bye bye.